Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban bahasa Indonesia kelas 4 sekolah dasar halaman 59 sampai dengan halaman 62. Kita bahas pada bagian ayo berdiskusi. Babnya adalah bab 3, lihat sekitar, kurikulumnya adalah kurikulum merdeka. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 59. Menyimak jauh dan dekat. Ada banyak cara orang berpergian, paling mudah tentu saja dengan berjalan kaki. Namun untuk menempuh jarak yang jauh, berjalan kaki sungguh melelahkan. Kita membutuhkan kendaraan. Dengan demikian, perjalanan bisa ditempuh dengan lebih cepat. Kendaraan juga disebut alat transportasi. Berdasarkan tenaga penggeraknya, kendaraan terbagi menjadi dua, yaitu kendaraan yang digerakkan oleh mesin dan kendaraan yang digerakkan oleh makhluk hidup termasuk manusia. Kendaraan yang digerakkan oleh mesin antara lain mobil, sepeda motor, pesawat terbang, dan kereta api. Sementara delman, gerobak, kereta kuda digerakkan oleh hewan, sedangkan sepeda digerakkan oleh kaki pengendaranya. Menariknya, orang-orang juga mengendarai hewan secara langsung, tidak duduk di atas kereta atau gerobak yang ditarik hewan. Hewan yang dijadikan tunggangan ataupun sebagai penarik kereta biasanya memiliki kelebihan seperti kuat berjalan jauh, kuat membawa beban atau mampu berlari kencang. Mungkin kalian sudah tahu kuda, sapi atau kerbau dijadikan tunggangan ataupun penarik kereta. Di negara lain orang menaiki keledai, unta, bahkan gajah. Berdasarkan tempat pemakaiannya, ada kendaraan yang digunakan di darat, di perairan, dan di udara. Kendaraan darat misalnya sepeda, mobil, truk, kereta api, atau hewan seperti kuda dan unta. Di sebagian daerah yang memiliki banyak sungai, berpergian lewat air terkadang lebih disukai. Walaupun sudah ada jalan raya, banyak orang di sana yang tetap memilih lewat sungai. Alat transportasi di sungai antara lain sampan, perahu cepat, atau kapal. Kapal yang berukuran besar bahkan bisa mengarungi lautan. Ada jenis kendaraan yang mampu melintasi udara. Ada helikopter dan pesawat terbang, kecil ataupun besar. Ada pula kendaraan yang sampai ke luar angkasa disebut pesawat luar angkasa. Pada halaman 61 pada kolom berdiskusi yaitu mendiskusikan bacaan. Setelah membaca teks jauh dan dekat, berdiskusilah membahas topik kendaraan. Sebelum berdiskusi kalian boleh mencari sumber bacaan lain tentang kendaraan. Saat berdiskusi acungkan jari untuk meminta giliran, berbicara setelah dipersilakan guru. Yang A. Apa saja alat transportasi yang digunakan di sungai atau di laut? Adakah yang sama? Maka jawabannya adalah, atau alternatif jawabannya adalah transportasi di sungai antara lain sampan, perahu cepat, atau kapal. Transportasi di laut adalah kapal yang berukuran besar. Persamaannya adalah kapal bisa digunakan di sungai atau di laut, hanya yang digunakan di laut ukurannya lebih besar. Yang B, tahukah kalian alat transportasi darat yang disebut dokar? Apa yang dapat kalian ceritakan tentang dokar? Ini adalah alternatif jawabannya. Dokar merupakan kendaraan tradisional beroda dua yang ditarik kuda. Pengemudi dokar disebut kusir yang menggunakan atau memakai pakaian tradisional. Selanjutnya bagian C, di sebagian daerah perahu disebut sampan. Apa sebutan untuk perahu di daerah kalian? Nah, ini jawabannya disesuaikan dengan tempat tinggal siswa. Jadi nama lain perahu itu tergantung di tempatnya.
atau sesuai dengan tempat tinggalnya. Nanti ada yang namanya sampan, ada yang namanya kayak, ada juga yang namanya sekoci, atau juga ada nama yang lain lagi. Jadi silakan disesuaikan dengan tempat tinggal siswa. Selanjutnya yang D, menurut kalian mengapa ada begitu banyak jenis kendaraan? Maka ini adalah alternatif jawabannya adalah karena untuk memberikan alternatif pilihan bagi manusia untuk berkendara sehingga perjalanan akan lebih mudah, yaitu ada transportasi darat, ada transportasi laut, dan ada juga transportasi udara. Begitu juga untuk transportasi darat pilihannya akan macam-macam, nanti bisa kereta api, dan juga menggunakan sepeda motor ataupun juga bisa menggunakan yang namanya mobil. Selanjutnya pada halaman 62 pilih kendaraan. Jadi untuk kegiatan berikut ini kalian perlu membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Setiap kelompok memilih satu moda transportasi di antara 4 yang disediakan. Satu moda transportasi hanya boleh dipilih oleh satu kelompok. Jadi setiap kelompok nanti mendiskusikan kendaraan pilihannya. Misalnya kelompok darat memilih mobil, kelompok laut memilih perahu cepat, kelompok udara memilih pesawat terbang, dan kelompok hewan memilih unta. Tentu saja kalian boleh mengusulkan kendaraan lain di kelompok kalian. Jadi silakan nanti kendaraannya boleh, bisa aja bis, bisa juga kereta api, atau bisa juga misalnya menggunakan selain perahu cepat, bisa menggunakan sampan, atau bisa menggunakan juga helikopter. Nanti silakan dipilih. Setiap kelompok mendiskusikan pilihan kendaraan pilihannya, seberapa cepat kendaraan itu bisa sampai, apa keuntungannya menggunakan kendaraan tersebut, apa kekurangannya. Nanti dituliskan hasil diskusinya kemudian dipresentasikan di depan kelas. Ini alternatif jawabannya. Yang pertama, misalnya kendaraannya adalah mobil. Keuntungannya apa? Perjalanan lebih cepat karena bisa langsung ke tujuan. Kedua, perjalanan lebih nyaman. Yang ketiga, membawa penumpang lebih banyak. Kekurangan dari mobil apa? Yaitu tidak bisa melewati selat ataupun laut sehingga harus diangkut oleh kapal. Sekarang model transportasi yang lainnya, misalnya pesawat terbang. Keuntungan dari pesawat terbang, perjalanan jauh antar pulau atau negara lebih cepat sampai. Terus kedua, penumpang yang dibawa lebih banyak. Kekurangannya apa? Biayanya mahal. Kedua, perjalanan harus dilanjutkan dengan transportasi lain karena pesawat terbang itu hanya sampai ke bandara. Demikianlah video pembahasan untuk bahasa Indonesia kelas 4 halaman 59 sampai 62. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.